Dewi Surya Sahasrasya Bhaved Yuga Padutthita. Jadi bahasa Dresi Sasyat, bahasa Stasya Mahat Manah. Jika pada saat yang bersamaan ribuan-ribuan matahari bersinar di langit, barangkali seperti itulah luar biasanya cahaya dari wujud Wiswarupa itu. Nah, di sini dijelaskan tentang wujud semesta dari Tuhan Yang Maha Esa, wujud Wiswarupa, atau kalau di sini lebih terkenal sebagai wujud Wisnu Murti, Krishna Murti, wujud yang menggemparkan, wujud Tuhan yang di dalam wujud itu, di dalam bentuk Tuhan itu segalanya ada, seluruh alam semesta ada dalam badannya Tuhan. Semua para dewa, semua isi alam semesta ada dalam bentuk Wiswarupa atau Wisnu Murti itu. Nah, di sini lalu dijelaskan, jadi bahasa Dresi Sasyat jika sinar-sinar yang begitu banyaknya di angkasa bersinar sekaligus. Apa sinar itu? Dewi di atas, di langit di atas, di angkasa. Dewi. Surya Sahasrasya Bhaved Yuga Padutthita. Ada Sahasrasya. Sahasra itu artinya ribuan. Ribuan matahari bersinar bersamaan. Coba kalau satu matahari bersinar, makin panasnya ya, luar biasa. Nah, kalau di India ini sekarang ini sedang 50 ke atas. Panas. Nah, itu baru satu matahari. Kalau ribuan matahari seperti itu bersinar sekaligus bersamaan, itulah sinar Tuhan. Barangkali seperti itu sinarnya Tuhan. Barangkali artinya sinar beliau itu lebih lagi. Gitu. Itulah sebabnya Tuhan tidak bisa dilihat. Karena beliau ditutupi oleh sinar cemerlang dari badan beliau. Sinar cemerlang beliau itulah yang menutupi beliaunya, Tuhan. Ada sinar yang bisa kita lihat, ada sinar yang tidak kelihatan. Sinar niskala, coba kalau orang semakin jauh masuk dalam meditasi ya, itu dengan mata terpejam melihat sinar yang tidak bisa dilihat. Sinar yang cemerlang sampai membuat silau. Jadi ada sinar cemerlang yang tampak di sekalanya. Di dalam diri pun ada sinar cemerlang yang luar biasa. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh kita-kita ini karena badan kita ini terbentuk lebih banyak dari Pancamahabhutanya, bahannya yang pertiwi dan apah, ini kan yang paling banyak. Sehingga yang lain-lainnya itu tidak bisa ditembus. Sedangkan para dewa itu dari Pancamahabhutanya, apah dan air dan pertiwinya kirang. Sehingga kita tidak bisa lihat kan. Dan kalau kita mempersembahkan supaya lengkap Pancamahabhutanya, kita mempersembahkan yang air dan buah dan ajangan. Nah, itu melengkapi wujud para dewa. Jadi, Tuhan itu bisa dilihat oleh orang-orang suci. Atau oleh mereka yang diizinkan melihatnya. Orang suci bisa melihat Tuhan karena kesuciannya.
Sedangkan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan bisa melihat wujud Tuhan itu karena hadiah dari Tuhan. Lalu kenapa ada yang dihadiahkan oleh Widi? Karena mereka hidup-hidup lalunya terlalu banyak melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan di dalam hidup ini juga melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Sehingga diberikan pilihan oleh Tuhan bisa melihat Tuhan. Jadi kalau ada yang melihat Tuhan itu bukan hanya dongeng ya. Itu memang beliau itu menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Bahkan di zaman ini pun. Kalau zaman-zaman dulu, zaman Dwapara, Treta Yuga, Satya Yuga, itu orang-orang pada zaman itu, khususnya zaman Satya Yuga, tidak ada punya pikiran buruk di dalam pikirannya. Bersih. Gimana kalau masih ingat waktu kecil ya? Waktu kecil kita tidak punya akal sedikit pun tidak. Bersih ya. Tidak punya rasa iri, dengki. Kita hanya punya rasa berteman. Nah, itu yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa melihatnya. Ingat cerita yang Tiang sampaikan? Yang begitu lugu. Petani. Dia itu seorang petani. Satu kali di desanya ada pendeta penceramah datang. Dia ikut mendengarkan. Karena tidak terpelajar, petani buta huruf. Dia tidak ngerti apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Ngertinya hanya satu kalimat. Jangan makan sebelum Tuhan makan. Itu aja yang dia ingat. Nah, kembalilah dia pulang. Dan dia tinggal di pesawahan, ngubu. Istrinya tinggal di rumahnya, dia ngubu di sawahnya sambil memelihara sapi dan bercocok tanam. Nah, istrinya datang bawakan makanan. Ingatlah dia dengan ceramah pendeta itu. Kamu jangan makan sebelum Tuhan makan. Nah, maka dibukalah makanannya, terus dipanggil Tuhan. Tuhan, tolong datang. Silakan makan. Biar saya bisa makan. Ditunggu 1-2 jam, Tuhan tidak datang. 3-4 jam, Tuhan belum datang. Akhirnya malam. Tuhan tidak datang, dia berpikir lugu. Mungkin Tuhan sedang singgah kemana, sedang repot gimana. Karena orangnya petani buta huruf, jadi lugu. Akhirnya makanannya tidak dimakan. Dia puasa hari itu. Besoknya hal yang sama terjadi. Dia persembahkan pada Tuhan, tidak dimakan. Sampai sekian hari, 10 hari, 2 minggu, istrinya udah cemas melihat suaminya. Kurus, lemas gitu. Diajak pulang, dipaksa makan, tidak mau. Nah, sampai terus dia menunggu Tuhan dan tidak makan, sampailah pada hari ke-27. Jadi menurut buku yang saya baca, ini cerita nyata. Cerita pengalaman orang nyata. Jadi ini bukan cerita karangan. Di hari 27, dia itu sudah tidak tahan. Sambil merangkak dia maju, mempersembahkan makanan kepada Tuhan dan berbicara pada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahan. Kalau hari ini Anda tidak datang, saya pasti mati. Mohon datang. Nah, akhirnya Wisnu memperlihatkan dirinya. Lalu disampaikan, kamu jangan seperti ini. Aku datang dengan caraku, aku makan dengan caraku. Asal orang mempersembahkan dengan hati yang bersih, asnami, aku memakannya.
Sekarang hari ini aku datang, tapi seterusnya kamu harus tahu aku datang dengan caraku. Nah, akhirnya mulai dia makan dan akhirnya dia moksa. Jadi bukan kepada pendeta hebat Tuhan memperlihatkan dirinya kan, justru kepada petani yang buta huruf. Karena apa? Karena hatinya bersih. Dan pelajaran yang dia dapatkan dari guru suci, pendeta yang menyampaikan ajarannya. Wejangan pendeta itulah yang ada isinya. Dan dia menerima, menangkapnya dengan tulus dan dijalankan langsung. Kalau orang macam-macam kita ini ya, 2000 kali dengarkan ajaran bagus-bagus dari orang-orang baik-baik, 4000 kali kita langgar. Atau kita pertanyakan, oh, benar enggak ya? Benar enggak? Kita banyak akal. Petani ini punya hati. Dan memang cara kita datang kepada Tuhan itu adalah hati, bukan pikiran. Kalau pikiran akal-akalan tidak datang. Aduh, batara nuna swecane niki kan ke swecane titiang pacang aturan guling dase. Nah, mulai ada aba-aba akan berhasil. Tuh batara swecane sweca puniki berhasil titiang pacang aturan guling limo. Turun. Ampun dekat-dekat berhasil. Titiang pacar turun guling siki. Akal kita yang kerjakan. Udah tercapai tujuan, sahap kan gulingnya. Sahap ngaturan guling. Jadi Tuhan itu berkomunikasi dengan insannya, dengan ciptaannya melalui rasa hati. Makanya kalau kita sembahyang, kalau kita meditasi, hatinya, rasanya yang bekerja. Ya. Jangan kita datang ke pura itu pakai kepala. Karena kepala itu tidak bisa menyentuh Tuhan. Kecerdasan paling tajam pun tidak bisa dipergunakan untuk datang kepada Tuhan. Nah, disebutkan na medhaya. Na artinya tidak, medhaya artinya kecerdasan yang maha tajam. Dengan kecerdasan maha tajam pun orang tidak bisa datang kepada Tuhan. Tetapi dengan hati yang bersih seperti petani tadi, orang bisa bertemu dengan Tuhan. Satu kali ada pendeta pergi ke Himalaya. Sampai di Himalaya, beliau sakit. Dan Himalayanya di daerah gunung. Yang kalau ke desa di bawah gunung, itu ditempuh dengan perjalanan 1 hari. Sakit tidak bisa kemana-mana, akhirnya tinggal di satu goa. Di sana beliau mengalami sakitnya sambil tetap melanjutkan doanya kepada Tuhan. Terus satu hari datanglah laki-laki, diketahui pendetanya sakit, dibawakan obat, dibawakan makanan. Nah, tiap hari datang laki-laki itu membawakan makanan dan obat. Setelah pendetanya sembuh, dia mulai berpikir, ini orang ini datang setiap hari, sedangkan desa di bawah itu 1 hari baru bisa datang. Cukup waktu untuk datang ke sini. Gimana dia bisa datang setiap hari seperti ini? Akhirnya laki-laki itu datang lagi bawa makanan. Lalu pendeta itu memegang kakinya. Anda bukan orang biasa. Kalau orang biasa tidak bisa datang tiap hari ke sini. Desanya jauh di bawah. Siapa Anda? Akhirnya laki-laki itu berubah menjadi Sri Wisnu. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas.
Nah, yang tulus ikhlas seperti itu, Dewi Surya Sasya Sebawet juga Padudita, ia dibahasa di sasya bahasa stasya Mahatmana. Sinar Tuhan yang cemerlang, secemerlang ribuan matahari bersinar sekaligus. Sinar yang begitu cemerlang menyilaukan ditembus oleh hati yang bersih. Orang bisa melihat kalau kita datang kepada Tuhan melalui hati yang bersih, bukan melalui kepala. Jadi itu pesan di sini dalam sloka ini bahwa Tuhan itu ditutupi oleh sinar beliau. Hiranmayena patena satyasya pihitam mukham. Jadi Tuhan itu ditutupi oleh sinar yang menyilaukan. Yang hanya bisa ditembus oleh orang-orang suci melalui tapa brata yang kuat dan hati yang bersih. Nah, kita tidak usah bermimpi melihat Tuhan seperti itu ya. Tentu saja kalau beliau berkenan. Tapi kita buat diri kita layak enggak? Jadi kalau kita bersembahyang, bermeditasi, lebih banyak rasa hati kita yang kita pergunakan sebagai kabel penyambung. Bukan pikiran yang kita gunakan.